Khamsarban selesai senani wahid aglikir bab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abdul Rahim di Solo Podcast season 1 episode ke-13 ya. Alhamdulillah kali ini saya sangat bahagia sekali mendengar suatu berita dari channelnya Tretan Muslim Universe ya, Tretan Universe, bahwasanya apa yang beliau sampaikan di videonya yang kemarin masalah ibu-ibu yang mandi tengah malam itu sudah ditanggapi oleh pemerintah. Dan jujur saya alhamdulillah ini sudah di apa sudah di anu lah, sudah dapat tanggapan lah dari Ibu Risma kebetulan yang nanggapin. Em, untuk kasus ini jujur sangat-sangat miris bagi saya. Karena apa? Kalau misalkan konten kreator itu salah nyebutkan nama apa segala macam, kemudian terkesan menyudutkan orang lain itu cepat aja loh disomasi, gitu kan? Misalkan contoh ya kalau kita flashback ke belakang lagi kan kayak dulu awal-awal somasi itu yang saya tahu ya kan kasus Pardiat Paleka, nah yang apa eh, ini yang ngeprank ini banci di waktu bulan puasa itu juga kena. Habis itu Tretan Muslim ya kan, tawa-tawa masak babi kurma itu juga kena somasi. Deddy Corbuzier itu sudahlah mulai dari kasus ODGJ, kemudian apalagi tunawisma, habis itu yang baru-baru ini LGBT dan masih banyak lagi lah. Jangan menanyakan masalah keperawanan pun juga ada anu apa di nggak boleh ditanyakan loh kan. Itu hal yang sensitif dan tidak boleh ini kan. Kemudian juga dark dark gelap itu kan, dark joke gelap dark joke gelap lagi. Komedi-komedi gelap ya kan. Masalah ini juga apa yang orang berkebutuhan khusus, kemudian orang tua yang sudah meninggal, itu pun juga sensitif untuk dibahas, ya kan, dijadikan bercandaan, itu juga tidak boleh kan. Dan itu biasanya kalau komedian, kemudian kita YouTuber apa segala macam membuat joke seperti itu, membuat konten seperti itu biasanya cepat kena somasi gitu kan, cepat kena somasi. Yang terbaru yang saya lihat kasusnya Fernalta ya, itu merendahkan masalah profesi seorang pengacara kena ya. Ketika dia membuat konten tutu jadi pengacara, itu langsung disuruh minta maaf kena somasi. Dan jujur saya juga merasa bahwasanya kita eh, ber, berkreasi itu sangat-sangat terbatas kayak gitu. Para konten kreator menyalurkan semua ide-idenya itu sangat terbatas. Bahkan kalau saya melihat hampir tidak ada yang aman di dunia ini untuk kita bicarakan ya selain daripada kita bikin konten mukbang, kemudian ya itu aja lah kayak gitu kan. Kalau misalkan politik, agama dan lain sebagainya itu sensitif, ya jangan dibahas, ya kan nggak boleh kayak gitu kan. Kita tahu apa masalah politik, ujung-ujung juga kita ditarik juga masalah politik. Ayo gitu kan, kita juga dibawa-bawa juga diseret-seret juga ke politik ya oke lah kalau masalah itu kan banyak yang disomasi masalah itu kan. Nah, semua itu ada asosiasinya, ada komunitasnya, kucing, anjing dan lain sebagainya, semua ada komunitasnya. Komunitas musang ada kayak gitu kan.
Tapi yang mirisnya saya ini komunitas orang tua loh, nggak ada. Hello, hello, kemana ini? Kemana? Itu kan. Bahkan bukan cuma dijadikan bahan bercandaan loh, ini sudah disiksa loh orang tuanya. Kayak gitu kan. Saya tuh flashback loh. Saya coba merasakan apa yang dirasakan oleh orang tua tersebut, kayak gitu kan. Saya coba merasakan apa yang dirasakan oleh orang tua tersebut. Saya tuh, saya tuh ingat betul loh waktu saya kecil ya. Waktu saya kecil itu em, di kampung lahiran saya ada namanya Desa Longiram. Nah, itu kan seberang apa seberang sungai itu. Ya, kok seberang sungai sih? Maksudnya berdekatan dengan Sungai Mahakam. Jadi, nah kalau misalkan waktu musim hujan, air naik kayak gitu, air Sungai Mahakam itu meluap, kan banjir. Nah, kami tuh sering tuh mulai dari pagi sampai siang itu mandi air-air banjir kayak gitu. Itu dinginnya bukan main loh, ya kan? Itu apa namanya bibir itu sudah berkerut kayak gitu, kulit sudah berkerut, itu kita menggigil. Itu saya masih anak kecil loh, ya kan? Yang mana saya berenang waktu air banjir itu posisinya lagi happy. Waktunya pun juga bukan waktu-waktu yang tengah malam kayak gitu, enggak. Pagi sampai siang kayak gitu loh. Paginya pun juga jam-jam 8 ya kan, posisi sekolah masih libur karena kan banjir. Itu aja, wow, dinginnya minta ampun ya kan. Bisa pilek, kemudian sakit. Ya, kayak gitulah kondisi kami di tahun 90-an. Lah, ini loh nenek-nenek, ya kan sudah lanjut usia. Bayangin aja kayak gitu loh. Di saat dia harus ngomong cucu, ya kan, dia harus apa istirahat, pensiun, menikmati uang dari kerja anaknya, dijadikan disuruh ngemis loh, disuruh ngemis di gift. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku gini, eh tadi malam aku anak bosku kan datang. Anak bosku datang ke ini ke tempatku kayak gitu ke, ke tempatku lagi ke kantor ya kan. Nah, jadi aku coba tes nih gimana sih perasaan dia kayak gitu kan. Eh ya aku biasa kan panggil dia UJ kan karena eh, bapaknya itu dulu ngasih kenapa dia ngasih nama UJ itu karena bapaknya itu senang banget sama almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Makanya ketika lahir dikasih nama anaknya itu Muhammad Jeffrey Al-Bukhari. Jadi ya kalau kami manggil itu UJ gitu kan. Nah, jadi J ini ya coba kamu lihat J. Nah, jadi saya lihatkan video itu langsung spontan dia ngomong apa? Bodohnya anak tuh katanya. Kayak gitu loh. Ya kan? Gini, Kalau kalau apa ya, kalau misalkan aku membuat konten kayak gitu ya, kalau aku membuat konten kayak gitu kan orang tua aku, mamaku kayak gitu kan suruh apa namanya aku suruh ini siram air tengah malam kayak gitu kan untuk gift. Jujur gak usah orang lain loh, adekku sendiri loh bakalan ngebunuh aku kayak gitu. Adekku sendiri loh yang bakalan ngamuk-ngamuk itu. Ya kan, kita punya keluarga semua. Om gua apa segala macam pastilah aku tuh disidang. Ini keluarganya kemana? Sebelum ke pemerintah ini keluarganya kemana? Itu yang jadi masalah. Sedih juga loh. Kok bisa kayak gitu? Emang nggak ada keluarganya apa? Itu yang saya sedari awal itu sebelum ini ditangani oleh pemerintah, sebelum ini apa viral kayak gitu kan. Saya nonton video apa live streaming kayak gitu. Ini keluarganya kemana itu kan?
Saya kalau bikin konten video kayak gitu ya, live streaming kayak gitu, orang tua saya bikin kayak gitu, udah loh, gak usah trending, gak usah viral, keluarga aku yang nonton pasti sudah. Aku yang dijadikan bulan-bulanan dibantai sama keluarga aku kayak gitu kan, sama omku, sama adekku. Wah, ini kemana orang tuanya? Bahkan kalau yang saya lihat di videonya yang sebelum-sebelumnya, itu ada istrinya, ada anaknya. Istrinya emang nggak bisa nasihatin apa suaminya kayak gitu. Kok bisa kayak gitu kan? Oke lah kalau aku tuh gini ya, jujur terenyuh loh kalau misalkan melihat live streaming kayak gitu tuh. Ya, ya jujur nggak ada masalah sih kalau teman-temannya aktif di sosial media kayak TikTok, kemudian Instagram dan lain sebagainya ya kan jual-jualan di situ oke. Aku tuh ya walaupun agak-agak ini ya, agak-agak terganggu kayak gitu kan, tapi nggak ada masalah. Ya aku itu aman aja namanya teman-teman cari rezeki kan, nggak ada masalah. Kemudian membuat konten yang bagi saya aneh kayak gitu kan, oh ya, nggak ada masalah bagi aku kan, ya oke-oke aja kayak gitu kan. Walaupun ya di satu sisi ya janganlah bikin konten-konten maksiat atau janganlah ngumbar-ngumbar aurat kayak gitu kan. Upayakan jaga nama baik keluarga, jaga nama baik apa ini kampung dan lain sebagainya. Saya cuma bisa nasehatin seperti itu aja. Tapi kalau sudah orang tua dijadikan adsense seperti itu disuruh mandi tengah malam, innalillahi wa innalillahi rojiun. Ini anak seperti apa sih, ya Allah. Dan dia ngomong di situ loh, di video apa di short videonya itu dia bilang, halo guys, ini ibuku yang tercinta ya kan. Jangan lupa ikuti live streamingnya. Live streaming ini ya bukan untuk apa-apa, ini hanya untuk menghibur, kemudian dan untuk senang-senang aja kayak gitu kan. Ya Allah, aku dengar short video itu miris loh. Miris tadi pagi mau dia live streaming lagi. Innalillahi, kok bisa kayak gitu? Untung aja nggak ada yang nge-gift tadi pagi itu waktu dia live streaming dan langsung out gitu ya. Jujur aja bagi teman-teman yang menonton channel ini, kalau misalkan teman-teman lihat di TikTok atau di apa di YouTube ya ada live streaming seperti itu lagi, orang tua disuruh mandi tengah malam lagi, jangan di give ya, jangan di give. Itu jujur aja, bukan untuk berobat orang tuanya, bukan untuk membahagiakan orang tuanya, tapi untuk menyiksa orang tuanya loh. Nggak ada lagi hal-hal seperti itu. Jujur aja. Itu kan kita semua kalau misalkan susah, aku juga susah loh. Ya karena aku juga orang susah kayak gitu kan. Ya kita semua orang susah, kita bisa patungan kok. Gitu kan kalau nggak ada beras, nggak ada apa kayak gitu kan. Se apa ya? Aku tuh gini, jujur. Secuek-cueknya orang Indonesia itu, kita tuh masih ada apa ya, tenggang rasa kayak gitu kan, masih ada jiwa saling memiliki gotong royong lah. Kalau misalkan ada orang lain yang kesusahan, ada orang lain yang kelaparan kayak gitu. Ya mungkin karena aku mungkin biasa hidup di Kalimantan, mungkin ya mungkin mungkin karena mungkin aku kebiasaan hidup di Kalimantan, mungkin aku nggak tahu daerah lain ada orang yang mungkin cuek, wallahu alam bishawab. Tapi kalau overall orang Indonesia itu gotong royong, nggak apa ya sulit kita tuh membiarkan orang kelaparan seperti itu, ngemis-ngemis seperti itu ya kan. Pastilah kita bantu dia apa segala macam kayak gitu kan. Ya kalau misalkan orang itu betul-betul membutuhkan. Tapi ini kok bisa dieksploitasi kayak gitu? Aduh, ada yang bilang ini untuk beli beras kan nggak ada makanan. Live di TikTok, ya gimana kayak gitu kan? Aduh,
berat ya gitu. Ya, apa ya, di kampungku itu ada loh yang susah kayak gitu, yang nggak ada apa, susah apa, rumahnya gubuk apa segala macam. Kita ya sumbangan kayak gitu. Apa, apa, ngeliatin berasnya apa segala macam. Biasanya kalau kita makan pasti kita perhatikan dia kayak gitu. Itu yang kita lakukan selama ini gitu kan. Ya, nggak tahu kalau misalkan eh, orang susah tersebut ya butuh hal-hal yang lain kayak gitu. Tapi jujur saja, alhamdulillah ya pemerintah sudah menindaklanjuti seperti itu ya kan. Kalau bisa ya nggak usah lah dulu ditindak dulu berdasarkan pasal apa. Kita mau tahu ini anak ini motivasinya seperti apa kayak gitu. Ini anak ini kenapa kayak gitu. Why kayak gitu. Kok bisa dia melakukan hal seperti itu kepada orang tuanya kayak gitu kan, kepada ibunya lagi. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Saya tuh gini loh, saya tuh selalu membuat konten ya kan, ini mencari sisi positifnya. Kalau misalkan ada konten-konten yang aneh itu saya lihat sisi positifnya dulu kayak gitu kan, masih bisa dinalar nggak kira-kira pakai ini maksudnya seperti apa, jauh saya meriset seperti itu ya kan. Tapi kalau misalkan saya waktu lihat live streaming ini ya dari tretan muslim waktu itu yang lihat, saya kira sih hoax, masa sih ada di zaman sekarang anak yang bikin seperti itu. Saya cek lah ya kan, dia TikTok kebetulan aku ada juga sih TikTok kan, ya nggak, walaupun nggak aktif banget aku di TikTok kayak gitu kan. Dan coba coba dia lihat kayak gitu. Ternyata ada loh, ada. Dan aku coba mantau, wah, kebetulan kan aku sambil ngedit video kan waktu itu tengah malam. Nah, dia lihat kan pas render video lumayan lumayan agak lama kayak gitu kan. Nah, loh kok bisa seperti ini? Dan aku lihat betul loh gimana ibu itu sudah gemeteran, pucat, kedinginan kayak gitu. Bahkan ada di beberapa video nenek-nenek itu ya, ibunya kah atau neneknya sempat pingsan loh. Astaga, walaupun itu ibu kita kan nenek kita atau apa, kalau sudah seperti itu, bu- ha- apa ya perasaannya gimana loh, gimana? Nggak usah ibu saya ya. Dulu waktu aku kecil aku punya pembantu. Jujur, waktu kecil aku punya pembantu di Pemiram. Nah, bule itu eh, sudah kuanggap nenekku sendiri lah kayak gitu kan. Dan aku tuh senang banget sama itu eh, pembantuku itu kan. Akrab aku loh istilahnya ya, walaupun dia apa ya sudah tua kayak gitu ya, gimana caranya kehidupan dia tuh kita perhatikan apa segala macam. Nggak ada sampai kepikiran loh aku istilahnya nyakitin dia, nampar dia atau bikin hal seperti itu walaupun bukan orang tua aku ya kan, cuman pembantu ya nenek biasa kayak gitu kan. Ya biasa lah kalau kita di sini kan kerja kayak gitu kan, ya kalau orang sudah tua kayak gitu ya kita, kalau dia ada kerjaan kita bantu apa segala macam ya kan, kasihan kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan sudah disuruh mandi tengah malam seperti itu, innalillahi wa inna ilaihi. Aduh, hai, bosku aja gitu ya, bosku aja. Kalau misalkan lihat ya kan anak buahnya sudah apa ya ada orang tua kayak gitu kan, dan untuk kita tuh disuruh bantu loh. Itu bantu loh. Kasian nggak kuat loh itu, kayak gitu kan. Yang muda aja kadang kalau sudah kerjaan apa bebannya sudah di luar kapasitasnya, kita yang duduk ini dimarahin loh karena nggak peka kayak gitu kan, karena nggak bantuin teman kita kayak gitu kan. Itu bos, itu teman yang usianya sudah ya masih muda lah kan, karena kerjaannya over kapasitas kayak gitu kan, over limit.
Lah ini ya kan. Aduh, nggak habis pikir aku. Ngasih tahu ke teman-teman ya kan. Ya gimana reaksinya? Semuanya kata-katanya nggak ada yang bagus. Ya kan? Ngumpat semua kata-kata ya binatang itu keluar semua. Mau pakai dalil apa lagi? Kan kalau aku pikir tuh kayak gitu tuh. Iya, Al-Quran hadis sudah nggak usah lah pakai Al-Quran, pakai hati nurani aja loh bisanya kayak gitu ya kan. Kok orang tua seperti itu dibegitukan kayak gitu. Aduh, dan nggak ada yang nindak kayak gitu. Orang tua apa keluarganya atau apa, kayaknya nggak ada itu kan. Apalagi ormas, komunitas atau apa kayak gitu kan langsung gerak cepat kayak gitu kan persatuan seluruh apa orang tua seluruh Indonesia kayak gitu. Nggak ada. Ya nggak tahu ya aku gimana kayak gitu kan. Padahal itu sudah viral loh, sudah trending loh. Sudah trending. Hanya Ibu Risma aja merespon waktu itu ya kan dari pemerintah dan itu pun sebenarnya bagi aku kejauhan. Harusnya sih ya orang tempatnya desanya atau apa kayak gitu kan yang oh ini aku kenal kayak gitu kan. Nggak ada respon sama sekali. Ya Allah, semua nauzubillah min dzalik. Aduh, ya Allah, laknat anak-anak seperti ini ya kan. Ah, kita di Al-Qur'an apa ya di Al-Qur'an aja kita sudah apa ya sama orang tua sama ibu itu dilarang mengatakan itu kan kalau misalkan orang tua kita nyuruh kita kan nak belikan apa namanya tabung gas nak belikan ini mengatakan itu aja nggak boleh loh. Jangan ini orang tua disuruh ngemis ya kan mandi tengah malam ya kan ayo Sultan gipnya Sultan ya Allah otaknya di mana Astagfirullahaladzim miris aku nonton live streaming kayak gitu aku tuh mikir jadi kayak kok kayak aku yang jadi psikopat deh aduh ini yang psikopat siapa ini kita yang nonton apa anaknya yang bikin live streaming kayak gitu kan di keep salah nggak di keep salah gitu kan tapi alhamdulillah ya sekali lagi teman-teman yang ikut live streaming tadi pagi nggak ada yang ngegip gitu kan pokoknya semua sudah dijaga kayak gitu kan woi jangan sampai ada yang gip gitu kan tolong jangan di gip gitu kan langsung pokoknya diwati-wati akhirnya nggak sampai 24 jam nggak sampai berapa menit langsung off alhamdulillah dan jujur kalau teman-teman ngegip ini ya teman-teman ngegip kayak gini udah yakin itu bakalan banyak lagi akun-akun yang bikin konten seperti itu ya orang tuanya diseret dibawa ke kubangan dibawa ke sungai suruh mandi kayak gitu kan. Eh, dan kalau aku lihat sih tempatnya itu gimana ya? Kayak kayak kolam ikan kayak gitu kan. Nah, ini juga untuk tips juga untuk para orang tua ya kan kalau misalkan ngelihat anaknya apa namanya bikin kolam ikan kayak gitu terus apa ya apa kayak kubangan-kubangan sawah apa kayak kubangan kerbau tempat pemandian kerbau apa segala macam kayak gitu jangan keburu senang dulu ya kan jangan keburu senang dulu nah kamu bikin apa oh ini buat kolam ikan apa segala macam jangan usahakan ibu-ibu ya nenek-nenek apa segala macam menjauh dari anak-anak atau cucu-cucu yang seperti itu takut-takutnya ya kalau misalkan dia apalagi ini
anak atau cucunya nih aktif di TikTok nih, aktif di TikTok gitu kan. Takut-takut ketika dia bikin kubangan seperti itu, kolam seperti itu ya kan yang sudah kita lihat bersama-sama, dia suruh kita nyemplung di situ, mandi di situ ya kan, ngemis-ngemis gip kayak gitu. Itu yang eh, teman-teman perhatikan ya. Ya, alhamdulillah ya kan sudah ada apa respon dari pemerintah setempat ya kan, tolong ya hal-hal seperti ini jangan sampai terulang lagi. Ya, kalau misalkan teman-teman lihat ya di live streaming ada hal-hal yang seperti ini, ya kan konten-konten ngemis-ngemis apa segala macam kayak gitu, bentuknya apapun lah itu, baik itu orang tua, anak atau apa kayak gitu, nggak usah di-keep, jangan di-keep, ya jangan di-keep. Kita nggak bisa nge-report, kita nggak bisa menindak mereka satu persatu. Semakin ditindak, semakin banyak gitu ya, semakin banyak. Satu-satunya jalan yang kita lakukan adalah apa? Jangan di-give, itu aja. Udah, itu aja. Karena jujur aja, baik itu pemerintah atau apapun lah, ormas, asosiasi apa, mungkin lagi banyak kerjaan, ada banyak yang mereka lakukan, itu kan. Nah, satu-satunya jalan ya itu aja yang kita lakukan. Yang paling efektif adalah jangan di-keep. Karena sekeras apapun nih kita pukul mereka, kita hukum mereka apa segala macam, makin kita keep, makin banyak. Ini bakalan ribuan lagi yang ada nanti. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata saya yang menyinggung yang tidak berkenan di hati teman semuanya. Mungkin karena saya terlewat emosi atau apa, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi ya, apabila ada saran, masukan, kritikan, dan juga pertanyaan silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Akhul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.